perbedaan kerjakan sholat dengan dirikan sholat? Itu beda. Kalau kerjakan sholat sekedar dikerjakan saja, mau bagus atau tidak itu urusan belakangan, yang penting dikerjakan. Tapi wa aqimnas shalah, dirikanlah sholat adalah kerjakan dengan syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya yang bagus, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Jadi orang diperintahkan mendirikan, bukan melaksanakan. Jadi perintah Allah itu mendirikan sholat. Sholat itu didirikan dengan seluruh rukun-rukun syarat wajibnya, bukan sekedar mengerjakan sholat saja. Pembahasan kita insya Allah adalah pembahasan yang penting berkaitan dengan sholat. Hukum-hukum sholat seputar sholat bagi wanita. Hukum-hukum berkaitan dengan sholat bagi wanita. Insya Allah pembahasan ini menjadi pembahasan yang penting menurut kami untuk disampaikan. Karena saya bertanya ada tema khusus, katanya tidak ada, diserahkan ke Pak Ustadz. Ya. Jadi saya melihat bahwa tema ini yang penting untuk ibu-ibu. Ya. Maka insya Allah kita akan sampaikan sholat, hukum-hukum sholat bagi wanita. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allaha wa rasulah." Wahai perempuan, atau untuk perempuan, dirikanlah sholat. Di sini perintah khusus bagi perempuan. Katanya di situ wa aqimna, kata nun di situ nun, ya, bukan wa aqimis shalah. Kalau aqimis shalah untuk semuanya. Di sini khusus, ini ayat yang khusus perintah bagi perempuan. Jadi ada ayatnya khusus perintah sholat bagi perempuan, itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Wa aqimnas shalah, dan perempuan dirikanlah sholat. Wa atinaz zakah, dan keluarkanlah zakat. Wa ati'na Allaha wa rasulah, ya, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi ini perintah yang dikhususkan atau yang disampaikan kepada perempuan. Maka kita perempuan, ibu-ibu, ya, bagi ibu-ibu yang hadir pada hari ini, melihat bahwa ayat ini khusus perintah bagi para perempuan mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul. Maka mengerjakan sholat ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia adalah urutan yang kedua setelah kita bersaksi, setelah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah, ya, wa aqimnas shalah, dirikanlah sholat. Maka seorang muslimah, seorang ibu-ibu yang ingin menjadi seorang muslimah yang benar keislamannya, yang paling pertama perlu diperhatikan adalah persoalan sholat ini. Dan sholat bagi wanita itu sama dengan sholatnya bagi laki-laki. Sholat bagi wanita sama kewajibannya dengan laki-laki. Fardu ain, tidak ada fardu kifayah. Sholat 5 waktu itu fardu ain, setiap orang wajib mengerjakannya. Tidak ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu diwakilkan. Kalau ada yang wakili sudah selesai. Kalau perempuan dan laki-laki sama kedudukannya, semua diwajibkan secara pribadi-pribadi untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat. Saya akan membahas sedikit kata wa aqimnas shalah. Dirikanlah sholat. Perintah bagi perempuan untuk mendirikan sholat. Di sini tidak dikatakan wa'malu, ya, atau wa'malis shalah, ya. Wa'malis shalah, tidak diperintahkan wahai kerjakanlah sholat, tidak begitu. Tapi wa aqimnas shalah, dirikanlah sholat. Apa perbedaan kerjakan sholat dengan dirikan sholat? Itu beda. Kalau kerjakan sholat sekedar dikerjakan saja, mau bagus atau tidak itu urusan belakangan, yang penting dikerjakan. Tapi wa aqimnas shalah, dirikanlah sholat adalah kerjakan dengan syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya yang bagus, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Jadi orang diperintahkan mendirikan, bukan melaksanakan. Jadi perintah Allah itu mendirikan sholat. Sholat itu didirikan dengan seluruh rukun-rukun syarat wajibnya, bukan sekedar mengerjakan sholat saja. Ya, dan syarat sholat ibu-ibu semuanya sudah tahu. Ya. Syarat sholat itu, ya, harus berakal, ya, muslim, kemudian harus berniat, ya, kemudian tempatnya harus bersih dari najis. Ya. Ini sebentar ada pertanyaan-pertanyaan memenuhi syarat tidak? Kalau ada bayi di situ keliling-kelilingi kita, kemudian pakaiannya,
ya, kena air kencing, nanti boleh ditanyakan. Tapi saya tidak membahas yang seperti ini dulu di awal-awal. Yang jelasnya syarat-syarat sholat harus dipenuhi. Menghadap kiblat, berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat, itu adalah syarat untuk mengerjakan ibadah sholat. Kemudian rukun-rukun sholat. Rukun sholat harus berdiri bagi yang mampu, ya. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, ya, dulu di antara dua sujud, ya. Kemudian i'tidal juga yang merupakan rukun sholat. Kemudian ya, tasyahud, salawat, salam. Itu adalah rukun di antara rukun sholat. Ada yang wajib sholat. Yang mana wajib sholat? Wajib sholat itu membaca doa iftitah. Sebagian ulama mewajibkan, sebagian mensunnahkan. Kemudian yang wajib sholat yang lainnya adalah membaca subhana rabbiyal apa? Rabbiyal azim 3 kali. Kemudian bangkit membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Ya, sami Allah liman hamida Rabbana walakal hamdu. Kemudian baca doa sujud, baca doa di antara sujud, tasyahud awal. Ya, itu wajib sholat. Ya. Wajib sholat. Ini wajib sholat ini. Takbir, perpindahan ya, rukun itu juga wajib sholat. Nah, perlu dipahami yang mana rukun sholat, yang mana wajib sholat. Selain itu sunnah semuanya. Kenapa penting? Karena seseorang yang ketinggalan wajib sholatnya harus melaksanakan sujud sahwi. Harus melaksanakan sujud sahwi. Misalnya, saya lupa membaca doa ruku karena tergesa-gesa, lupa, tidak terbaca itu doa ruku. Subhana rabbiyal a'la tidak terbaca. Bangkit, baca sami Allah liman hamidah, tapi doa rukunya tidak terbaca. Kalau doa ruku tidak terbaca, maka nanti sebelum salam harus sujud sahwi, karena doa ruku itu wajib sholat. Lupa baca sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu, itu harus sujud sahwi. Kalau tidak baca mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu tidak mengapa, kan itu sunnah. Sampai Rabbana walakal hamdu itu wajib. Setelahnya itu sunnah kalau yang panjang. Sujud baca subhana rabbiyal azim. Lupa baca subhana rabbiyal azim, ya, karena mengantuk, langsung bangkit, tidak baca subhana rabbiyal azim, maka harus sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud setelah salam, setelah tasyahud, afwan, maaf. Setelah tasyahud, setelah innaka hamidum majid, sujud 1 kali. Apa bacanya? Sebelum salam. Apa bacanya? Apa bacanya ibu-ibu? Sujud sahwi apa bacanya? Ini ibu di belakang. Apa bacanya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, itu dalilnya lemah. Kata para ulama tidak bisa dipakai. Yang benar adalah membaca subhana rabbiyal a'la seperti bacaan sujud yang biasa. Jadi duduk sujud, baca subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk lagi, duduk di antara 2 sujud seperti bacaan yang biasa, duduk di antara 2 sujud, Rabbi ghfirli warham dan seterusnya. Kemudian sujud lagi baca subhana rabbiyal a'la. Jadi 2 kali sujud, kemudian bangkit, tidak usah tasyahud lagi, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan jika ketinggalan wajib sholat. Tapi kalau rukun sholat yang ditinggalkan, tidak ada sujud sahwi, sholatnya batal. Oh, yang mana itu rukun sholat? Saya sudah sebutkan tadi. Rukun salat itu takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukunya, bangkitnya, i'tidal, sujudnya, duduk di antara 2 sujud, tasyahudnya, salawatnya, itu salamnya, itu adalah rukun salat. Siapa yang tidak ruku langsung sujud, tidak ada sujud sahwi, langsung diulang karena tidak sah rakaatnya. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah, maka langsung diulang karena tidak sah salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi SAW. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam salatnya. Ya. Itu kalau salat sendiri ya. Nanti hukumnya beda kalau salat berjamaah. Jadi itu rukun salat. Kalau sujudnya cuma sekali, kan mestinya 2 kali ya. Sujudnya cuma sekali, terlupa. Bangkit rakaat kedua, baru dia ingat bahwa sujud tadi baru sekali, maka rakaat pertama batal dan dia dihitung mulai kembali. Bisa dipahami ya? Jadi tidak semua yang dilupa itu diganti dengan sujud sahwi. Yang rukun sholat itu tidak bisa diganti. Yang bisa diganti wajib sholat. Yang mana wajib sholat itu bacaan-bacaannya. Bacaan ruku, bacaan i'tidal, sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu, bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la, bacaan dulu di antara 2 sujud. Itu semua wajib, termasuk tasyahud awal. Tasyahud awal. Kan 2 tasyahud Bu ya, kalau salat zuhur, maghrib. Itu tasyahud awalnya wajib sholat. Jadi kalau lupa tidak usah turun.
Kalau lupa, mestinya tasyahud. Tapi lupa, langsung berdiri. Maka tidak usah turun untuk mengulangi, tidak usah. Lanjutkan saja, tidak usah tasyahud awal. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Karena tasyahud awal itu wajib sholat, bukan rukun sholat. Ini penting memahami yang mana rukun, yang mana wajib sholat. Selainnya itu sunnah-sunnah. Yang mana sunnah sholat itu? Ya, itu tadi tambahan-tambahan bacaan. Lebih dari 3 kali subhana rabbiyal azim boleh tidak? Kenapa Pak Ustaz itu ada orang ruku lamanya? Apa yang dibaca itu? Nah, saya sudah selesai bacaanku. Subhana rabbiyal azim, saya masih ruku. Terus apa saya baca? Ulangi terus. Tidak ada orang sholat itu diam-diam. Ya. Kalau sudah selesai saya baca, berhenti mas saya. Tidak ada. Orang sholat itu terus dibaca. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, Nabi itu rukunya hampir sama dengan berdirinya. Apa yang kita baca Nabi? Nah, rukunya hampir sama dengan berdirinya. Dan Nabi pernah berdiri membaca 3 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu berapa juz? Hampir 5 juz. Tapi dikatakan rukunya Nabi itu hampir sama berdiri. Terus apa yang dibaca Nabi waktu ruku? Ternyata mengulang-ulang itu. Subhana rabbiyal azim. Jadi boleh diulang-ulang? Boleh. Yang tidak boleh itu diam-diam. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. 3 kali. Terus diam-diam. Ini bahaya. Ini disitulah datang syaitan. Ya, keluarlah kepikiranlah utang. Kepikiranlah kompor yang belum dimatikan. Kepikiranlah baju kita yang masih di laundry. Kepikiran macam-macam yang kepikiran. Ada pestanya pestanya ini, pestanya itu. Karena tidak membaca. Sedangkan sholat itu, ya, wa aqimis sholata li dzikri. Apa tujuan sholat? Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi kalau dia diam-diam, itu berarti tidak mengerjakan perintah sholat. Tidak mendirikan sholat itu. Hanya melaksanakan saja. Tapi tidak mendirikan. Beda itu mendirikan yang melaksanakan. Jadi paham ya, yang mana wajib sholat, yang mana rukun sholat. Kalau wajib sholat ditinggalkan, ya bacaan-bacaannya tadi, kemudian tasyahud awal dilupa, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang lain tidak perlu. Lupa misalnya membaca Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu wajib sholat. Lebih dari Rabbana walakal hamdu itu sunnah. Ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu sunnah itu. Kalau tidak dibaca itu karena imamnya sudah sujud, ya maka itu tidak ada gantinya, tidak perlu diganti. Biasa saja karena dia sunnah sholat.